Coba lihat kejadian yang sekarang ini. Lombok, gempa. Coba antum sekarang, ana minta antum berpikir yang jujur. Lombok itu dikenal 1000 masjid. 1000 masjid. Luar biasa. Lalu tahun 2002 Serambi Mekah, Banda Aceh. Kenapa Allah menjatuhkan musibah bencana Serambi Mekah, Banda Aceh, 1000 masjid di Lombok? Kenapa ini terjadi? Karena ulamanya tidur. Ulamanya merasa nyaman. Lalu apa? Bergelimangan dosa yang terang-terangan. Banda Aceh kenapa terkenal dengan Serambi Mekah? Karena konsisten dari zaman penjajahan, Gurkha, Portugis, VOC pun gak bisa tinggal di Banda Aceh. Dia menjajah tapi gak bisa. Kalau dia masuk langsung dibunuh di Banda Aceh. Kenapa? Solidaritas umat Islam kuat bener. Tetapi apa? Dari generasi ke generasi sampai tahun 2000 belum pernah Aceh ini, Pak, Bu, setiap 10 meter ada kuburannya syuhada. Di Banda Aceh terkenal pabriknya syuhada. Hampir dulu mereka meninggalnya bukan di rumah sakit, matinya, wafatnya bukan di rumah sakit, bukan di tempat tidur, tapi berjuang membela agamanya Allah dan membela negara. Sehingga syuhada banyak di Banda Aceh. Tapi tahun 2002 sudah melenceng dari agama. Ulamanya masa bodoh. Lalu apa? Umat Islamnya seneng sholat, nggak seneng nggak sholat. Puasa Ramadan, seneng puasa, nggak seneng nggak puasa. Seenak semau gua. Lalu apa? Belum pernah terjadi pelacuran terang-terangan di Banda Aceh, kecuali daripada tahun 1996 sudah gentayangan perempuan-perempuan, Bu. Itu gelungnya itu dikasih sisir. Ini menunjukkan bahwa ini perempuan pelacur. Tandanya pakai sisir. Makanya, Bu, kalau pakai gelungan, pakai jilbab, itu di Aceh, subhanallah, terang-terangan. Lalu apa? Aparatnya, ulamanya kerjasama jual beli ganja dan lain-lain sebagainya. Klimaksnya tanggal 25 Desember belum pernah dinyanyikan haleluya di tengah-tengah kota. Dinyanyikan haleluya tanggal 25 Desember. Malamnya di pesisir laut pesta setengah telanjang sambil mabuk-mabukan. 25 malam masuk ke 26 dini hari, serdadunya Allah habiskan. Yang kaya, yang miskin, yang alim, yang soleh, yang munafik, yang kafir, semuanya di bawah air. Al-bala'u ya nih marahnya Allah. Lombok 1000 masjid, Bu. Tuan guru bacaan, Bu. Tahu di Gili Terawang itu baru terbongkar. Satu pulau yang semuanya kalau masuk ke itu pulau disebutnya kaum nudis, telanjang bulat, laki perempuan, asyik. Bayangin. Dan ini udah berjalan bertahun-tahun. Siapa ini? Karena ulamanya yang mengadakan. Karena para ulama-ulama di sana diem, membisu 1000 kata, membisu melihat maksiat-maksiat. Pak, saya kasih tahu, kalau ada perempuan kurang ajar sama antum nggak peduli. Tapi kalau istri yang kurang ajar, sakit hati. Kalau ada anak kurang ajar sama inti nggak sakit hati. Tapi kalau anak inti yang kurang ajar, inti sakit hati.
Allah sakit hati kepada orang yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi mempermainkan agama-agama Allah dengan apa? Dengan kesombongan, dengan ngomong seenaknya, lalu berjalannya seenaknya. La tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dengan membubungkan dadamu karena kekayaanmu dan ilmumu. Allah murka. 1000 masjid. 1000 masjid digoncangkan sampai kemarin masih ada gempa bumi. Ini untuk apa? Ajaran untuk kita umat Islam. Makanya nahi mungkar ini penting. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang dibawa oleh sanadnya An-Nasa'i dan Tirmidzi, ada di Bukhari wa Muslim dan dirangkum di dalam kitab Tabi'ul Ghafilin. Ini hadis dahsyat yang dibawakan oleh Malik bin Dinar. Apa bunyinya ini hadis? Fa innallaha ta'ala amara bi qaryatan. Allah memerintahkan kepada para malaikat, habisin itu kota, hancurkan itu kota. Langsung malaikat sujud. Faqalat ya Rabbi ya dzal jalal, demi keagunganmu ya Allah, di situ kota itu ada hambamu yang soleh. Apa kata Allah? Isma'uni sayhatan minhu, perdengarkan kepada aku teriakannya si alim, teriakannya si ulama, teriakannya orang yang tahu tentang agamaku. Isma'uni sayhatan minhu walam yatama'ar wajhi limaharimi. Bahkan dia melihat yang mungkar, dia melihat yang dosa terang-terangan, wajahnya pun gak berubah. Habisin. Ini yang terjadi di Banda Aceh, ini yang terjadi di Lombok, karena mengaku apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, lalu Muhammad adalah utusan Allah. Pak, saya kasih tahu, Bu, ini syahadaten, ikrar, sumpah sama Allah. Ini sumpah seorang hamba kepada Allah dengan ikrar tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Ini sumpah. Kalau sumpah serapah dihancurkan oleh Allah. Antum harus ngerti. Apalagi sekarang ini banyak ulama-ulama sok politik, padahal nggak ngerti apa-apa kitab kuning. Kenapa? Kena duit. Ini bahaya. Ini yang terjadi sekarang di kalangan kita. Justru semua itu dengan ahlinya. Mari kita sebagai ulama doain, tiap malam doain. Fullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kata Allah, orang-orang dulu yang ke depan setelah Nabi banyak yang masuk surga, tapi yang akhir banyak yang masuk, sedikit sekali yang masuk surga. Kenapa? Karena orangnya serakah, orangnya tabak. Justru saya mohon kepada jamaah Kuitang, mari kita bersatu, jangan menyalahkan. Kul kullun ya'malu ala syakilati. Semua itu akan dibawa. Antum akan membawa apa yang antum lakukan besok di kubur. Sebelum apa-apa yaumil qiyamah, Anda akan ditanya dulu oleh Allah apa yang Anda lakukan. Ini semuanya akan mendapatkan giliran dari Allah Subhanahu wa taala. Kul kullun, hai Muhammad kekasihku, katakan kepada mereka semuanya akan mendapatkan apa yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Mari kita bersatu umat Islam, apalagi menghadapi nanti tahun 2019 tanpa kesatuan hancur. Bayangin, adzan pun dilarang, pengeras suara dan lain-lain sebagainya. Ini kenapa kita ini sebagai mayoritas didikte oleh minoritas? Betul, ini yang terjadi. Jangan suka ngurusin tentang adzan. Hei Menteri Agama, itu duitnya ada daripada duitnya orang haji. 27 triliun kembalikan kepada umat Islam.
ngurusin pengeras suara. Duitnya orang haji dari zaman Soeharto sampai kemarin dikumpulkan 27 triliun dipinjem. Kapan bayarnya? Duitnya umat Islam yang pergi ke haji harus ngeluarin duit. Ini yang terjadi, sehingga apa? Keberkahan hilang. Mari dengan kita bersama-sama mengangkat harkat umat Islam. Jangan repot, kita harus betul-betul membela daripada agamanya Allah. Membela, kalau mati kita syahid karena membela agamanya Allah. Dan Rasulullah akan nerima kita. Jangan kita compang-camping, jangan kita munafik, jangan kita membela di depan tapi di belakang kongko kepada orang-orang penjabat-penjabat yang memberikan uang kepada ulama-ulama. Ini antum harus tahu. Apa kata Sayyidina Ali waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu di Irak, waktu dia akan ke Mesir melihat orang-orang yang suruh datang, ternyata yang datang sedikit, besok tambah sedikit, marah Sayyidina Ali. Di dalam kitab Nahjul Balaghah dikatakan, inna qad asbahna fi dahrin anud wa zamanin kanud wa yu'addi fihi al-muhsinu musi'a wa yasdadu dhalimu fihi utuwa la nantafihu bima alimna wa la nas'alu amma jahilna la natakhawafu qari'atan hatta tahilla bina inna qad asbahna fi dahrin anud. Zamannya Imam Ali, kita ini sekarang di dalam persimpangan hidup kita, kesempitan tentang soal agama. Wa zamanan kan wa yu'addi bihil muhsinu musi'a. Orang yang mau hadir majlis taklim, orang yang mau hadir roha, orang yang mau hadir kebaikan dianggap apa? Orang bodoh, orang yang terbelakang. Wa yasdadu dhalimu fi utuwa la nantafi'u bima alimna. Kenapa? Ini kebodohan merajalela karena tidak memanfaatkan orang-orang yang punya ilmu. Di sini tempatnya ilmu barokah. Sudah 100 tahun lebih ini mimbar dan membawa keberkahan. Jangan tinggalkan. La nantafi'u bima alimna wa la nas'alu amma jahilna. Lalu mereka nggak mau tanya karena sombong. Anak nggak mau tanya buat apa, anak fulus. Dia naik sepeda, naik motor, anak naik Alphard. Buat apa tanya sama orang compang-camping? La nas'alu amma jahilna, la natakhawafu qari'atan. Dia nggak takut bencana. Sampai bencana itu datang ke tempatnya dia, dihabisin sama Allah SWT. Ya ini yang sekarang kita dapetin, Lombok maupun Banda Aceh, dan sekarang ini akan terjadi terus. Oleh karena itu saya menghimbau kepada jamaah, mari untuk menghadapi ke depan bersama. Jangan merepotkan tentang masalah madhab, karena bersamaan sudah lebih kurang. Yang nggak suka tahlil nggak apa-apa, urusannya dia dikubur. Bagaimana nanti nggak didoain bapak ibunya, itu urusannya dia. Tentang hal-hal maulid itu cinta kepada Rasulullah, cinta itu diwajibkan oleh Allah. Kalau dia nggak baca maulid, besok jauh dari Rasulullah SAW. Jadi jangan mempermasalahkan hal-hal yang ikhwal yang nggak ada artinya. Selama dia menjadi umat Islam, selama dia syahadatain, itu adalah saudara kita.